Chen Qingyuan menutup matanya dan tidak menanggapi. Saat ini, klan kuno abadi masih merupakan klan paling menakutkan di dunia, dan tak seorang pun berani memprovokasi mereka. Dengan warisan jutaan tahun dan bahkan prajurit kekaisaran yang menjaga mereka, kekuatan mereka sungguh luar biasa. Ketika Chen Qingyuan melangkah 2 langkah lagi, jangankan para prajurit kekaisaran yang telah bangkit kembali, bahkan jika leluhur klan kuno muncul dari ujung sungai waktu yang panjang, dia tidak akan mampu menghentikan Chen Qingyuan dan hanya bisa berdiri di samping dan menonton. Dalam pertempuran di daerah terlarang Jinshui di masa lalu, Chen Qingyuan menyerap energi spiritual bintang tertentu dengan mengorbankan fondasinya sendiri, dan dalam waktu singkat, ia dengan paksa melangkah ke puncak langkah ke-8 jembatan ilahi. Pada level ini, ia bersaing dengan banyak mayat kaisar dan menunjukkan gaya tertinggi, yang tidak kalah hebatnya dengan kaisar sejati. Jika Chen Qingyuan melangkah ke langkah ke-9 jembatan ilahi, orang dapat membayangkan betapa kuatnya dia. Sekalipun kita belum menyentuh klan kuno abadi, bukan berarti kita tidak akan menyentuh mereka di masa depan. Justru karena penampilan Chen Qingyuan begitu luar biasa, para pemimpin klan kuno ingin menyelesaikan dendam lama, berapapun biayanya. Semoga Yang Mulia sehat walafiat, dan saya mohon pamit. Luo Yanchen membungkuk lagi, berbalik dan berjalan keluar lapangan. Ia ditopang dengan tongkat dan berjalan terhuyung-huyung. Meskipun tubuhnya sudah tua, tekadnya telah ditempa oleh hukum waktu dan telah mengalami transformasi. Di masa depan, ia mungkin akan mengambil langkah kecil ke depan. Semua orang memandang Luo Yanchen yang berjalan perlahan, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah, merasa kagum dan tidak berani memprovokasinya. Secara kebetulan, saat Luo Yanchen berjalan keluar lapangan, seseorang datang ke sini dari kejauhan. Kemunculan orang ini langsung menarik perhatian semua orang. Itu dia. Ekspresi Wu Junyan dan yang lainnya berubah, dan mata mereka penuh ketakutan, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Dia di sini. Para pahlawan terkejut, dan rasa antisipasi membuncah di hati mereka. Mungkinkah kedatangan orang ini menimbulkan riak di negeri Lunyu yang tenang? Luo Liuyin. Seseorang mengungkapkan namanya dalam satu kata. Hanya menyebut namanya saja sudah membuat saya merasa sangat tertekan dan hati saya menegang. Dulu, semua orang mengira Luo Liuyin bisa melawan Chen Qingyuan, tetapi kemudian mereka menyadari bahwa kemungkinannya terlalu rendah, dan keduanya sama sekali tidak setara. Beberapa tahun yang lalu, Luo Liuyin pernah bertarung melawan Chumo dari klan Dewa, dan hasilnya adalah kekalahan yang wajar. Namun, Chumo menyadari bakat dan kekuatannya, dan menyelamatkannya, menantikan pertempuran lain di masa depan. Anak, Luo Yanchen, dengan tubuh bungkuk, menatap orang di depannya, dengan sedikit rasa lega dan bersalah terpancar di kedalaman matanya, dan memanggil dengan lembut. Berdasarkan senioritas, Luo Liuyin seharusnya memanggil Luo Yanchen dengan sebutan kakek. Namun, ia hanya pernah memanggilnya seperti itu saat masih muda, dan setelah itu, tidak pernah lagi. Luo Liuyin, mengenakan jubah giok putih muda, tampak bersemangat, tampan, dan agung. Ia melirik Luo Yanchen dengan dingin, tanpa menjawab, ekspresinya sedingin es. Sejak para pemimpin klan memulai persidangan dan penilaian yang kejam, Luo Liuyin telah menyadari betul arti menjadi orang yang berdarah dingin dan kejam. Ia telah memutuskan hubungan keluarganya dan hidup sendirian. Saudara kandung saling membunuh, dan saudara sedara saling membunuh. Tak seorang pun tahu penderitaan macam apa yang dialami Luo Liuyin di lokasi penilaian, dan api penyucian di bumi bahkan tidak dapat menggambarkan 1/10.000-nya. Wow, Luo Liuyin mengabaikan leluhur Luo Yanchen, segera menarik kembali pandangannya, melangkah maju, dan melewatinya. Dengan sekilas pandang, memperhatikan sosok juniornya yang semakin menjauh, Luo Yanchen merasakan penyesalan yang mendalam. Jika bukan karena persetujuan diam-diamnya, bagaimana mungkin acara besar seperti persidangan dan penilaian ini bisa berjalan lancar? Sehat, apa yang telah terjadi tidak dapat diubah. Sambil mendesah panjang dalam hatinya, Luo Yanchen pergi. Meskipun dia ingin tinggal di sini dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, dia memiliki kesadaran dalam hatinya dan perlu bersiap sesegera mungkin dan pergi mengasingkan diri. Dia tidak punya banyak waktu lagi dan tidak bisa menunda. Saya berdoa dalam hati, berharap tidak terjadi apa-apa pada anak itu. Di daerah tempat jalan kuno dinasti Yuan awal berada, sering muncul sosok manusia. Menendang, Luo Liuyin melangkah memasuki dojo, melangkah dengan kepala tegak dan tatapan mata penuh tekad. Sepasang mata jernih menatap Chen Qingyuan yang duduk dengan tenang di panggung tinggi. Tak ada sedikit pun rasa malu, hanya keinginan untuk mencari kebenaran. Setelah mendengar bahwa Chen Qingyuan telah mengundang semua pahlawan untuk berdiskusi Dao, Luo Liuyin keluar dari peninggalan kuno dan langsung bergegas tanpa membuang waktu. Kamu di sini. Chen Qingyuan tentu saja tidak akan mengabaikan kedatangan orang yang luar biasa. Ia langsung menyadarinya, perlahan membuka matanya, dan menatap orang itu. Ekspresi Luo Liuyin dingin, dan dia berkata melalui rongga hidungnya,
Chen Qingyuan duduk di tempat yang tinggi, alisnya sedikit turun, menatap Luo Liuyin yang datang dari kejauhan. Ia tak bisa menahan diri untuk mengingat adegan saat mereka pertama kali bertemu, dan berkata dengan suara berat, seharusnya ada pertarungan antara kau dan aku. Saat itu, keduanya tidak saling bertarung, melainkan membuat kesepakatan bahwa mereka akan bertemu di puncak di masa mendatang untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Luo Liuyin sadar diri, aku tahu aku tidak sebanding denganmu, tapi aku tidak akan takut dan akan tetap datang. Saat pertama kali kita bertemu, kita mungkin bisa berlatih tanding beberapa ronde. Makna dari perkataan Chen Qingyuan adalah jika mereka bertarung dengan serius sekarang, Luo Liuyin mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan untuk beberapa ronde. Jadi apa? Luo Liuyin tidak takut sama sekali. Karena dia berani datang, secara alami dia secara mental siap untuk mati. Saya memiliki sifat pemarah. Senyum muncul di wajah Chen Qingyuan. Luo Liuyin berhenti berbicara dan melangkah maju. Dengan kemampuannya, ia dengan cepat melewati area luar dan memasuki area inti. Tekanan meningkat secara eksponensial, tetapi tetap tidak dapat menghentikannya. Dia melangkah melewati bantal di sampingnya dan semakin dekat ke Chen Qingyuan. Terlihat dengan mata telanjang bahwa kecepatan Luo Liuyin telah melambat. Setiap langkah maju terasa sangat berat, dan tubuh saya kadang-kadang sedikit gemetar, menyebabkan saya menderita sakit yang luar biasa. Meski begitu, tatapannya pada Chen Qingyuan tidak pernah bergeser, teguh dan kokoh seperti gunung. Panggilan, aura yang kuat menyembur keluar dari tubuh Luo Liuyin, dan dia berada di puncak langkah ketujuh dari alam kultivasi jembatan ilahi. Di era yang makmur ini, banyak orang akan mendapatkan kesempatan dan tumbuh jauh lebih cepat daripada era sebelumnya. Kekuatan agung yang ditunjukkannya tidak lebih lemah dari kekuatan seorang kaisar semu yang baru saja memasuki langkah ke-9 jembatan ilahi. Apalagi kekuatannya masih meningkat. Hanya 10 langkah lagi, dia akan mampu mencapai dasar panggung batu giok. Jarak pendek berikutnya tidak dapat dicapai dengan cara biasa. Kemudian, Luo Liuyin melepaskan belenggu yang mengikatnya dan langsung melepaskan wujud keduanya. Lapisan api merah tua membakar tubuhnya, yang telah berubah dari roh jahat. Di masa lalu, jika dia menggunakan teknik terlarang ini, kesadarannya kemungkinan besar akan tertidur lelap dan kehilangan kendali. Sekarang, kekuatanku telah meningkat, dan aku dapat mengendalikannya sampai batas tertentu, dan aku tidak akan kehilangan niat awalku. Menendang, suara langkahnya bagaikan gunung setinggi 1000 kaki jatuh dari langit, menghantam bumi yang luas dengan keras, menimbulkan suara yang dalam. Lalu, ambil langkah kedua ke depan. Ledakan, tubuh Luo Liuyin tiba-tiba tenggelam, lututnya sedikit tertekuk, dan dia hampir jatuh berlutut, hampir kehilangan keseimbangan. Retakan, tulang-tulang dan sendi-sendi di seluruh tubuh Luo Liuyin bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara samar. Jika diperhatikan lebih dekat, alisnya berkerut, gerakannya kaku, tubuhnya berjuang melawan tekanan yang luar biasa, dan ia tampak berjuang keras. Ujung-ujung tangannya sedikit gemetar. Luo Liuyin butuh beberapa napas untuk beradaptasi dengan kekuatan hukum dalam posisi ini. Ia perlahan menegakkan punggungnya, berdiri tegak dengan ekspresi berat. Ledakan, siap, terus melangkah. Telapak kaki mendarat lagi, dan tanah bergetar pelan. Roh jahat berwarna merah darah yang menyelimuti tubuh Luo Liuyin semakin membesar. Terkadang, roh jahat itu menjelma menjadi kerangka raksasa yang ganas dan mengaum. Terkadang, roh-roh jahat itu menyatu dan berkumpul menjadi lautan darah, menenggelamkan seluruh medan perang. Setelah melangkah beberapa langkah berturut-turut, Luo Liuyin kelelahan, dadanya sesak, dan ia terengah-engah. Jaraknya hanya 7 langkah dari jade platform. Meskipun dekat, luasnya masih lebih besar daripada hamparan bintang yang tak terhitung jumlahnya di dunia manusia. Butuh lebih dari 1 hari untuk mencapainya, dan belum tentu tercapai. Jubah brokat yang dikenakan Luo Liuyin sudah robek berkeping-keping, seolah-olah telah dipotong oleh bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Jubah itu compang camping, hanya beberapa bagian penting yang masih tertutup. Lengan yang terekspos ditutupi oleh garis-garis merah darah yang pekat, berkilauan dengan cahaya aneh yang membuat jantung orang berdebar dan bergetar, dan aura dingin menyebar ke segala arah seperti benang tipis. Tubuhmu telah mencapai batasnya. Chen Qingyuan duduk dengan kokoh di panggung tinggi, menatap pendatang baru itu, bagaikan dewa sejati 9 surga di dimensi lain, agung dan tak tergoyahkan. Suaranya bagaikan suara seorang abadi, dijalin dengan aturan-aturan yang paling tepat. Hanya dengan satu kata, ia dapat menekan miliaran nyawa. Hatinya setenang air yang tenang, tanpa suka maupun duka, melangkah lebih jauh lagi, kau mungkin mati. Begitu lapangan sudah disiapkan, seluruh kekuatan tubuh akan dikerahkan ke sana. Jangan tertipu oleh fakta bahwa tempat ini dikelilingi kabut peri dan ribuan bantal diletakkan di sana. Faktanya, ini adalah dunianya sendiri dan sangat berbahaya.
Di mata orang luar, Luo Liuyin sedang berjalan di sepanjang jalan lebar menembus lautan awan, secara bertahap mendekati platform batu giok yang tampaknya berdiri di puncak surga ke-9, tanpa rintangan seperti gunung pedang dan lautan api. Penderitaan yang dialami Luo Liuyin jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan siapapun. Sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata sekuler betapa beratnya tekanan yang membebani pundak dan jiwa seseorang. Sederhananya, rasanya seperti manusia yang jatuh ke lautan luas yang diselimuti kegelapan. Setelah berjuang sekian lama, menguras seluruh tenaga, ia perlahan tenggelam. Rasa sakit tenggelam itu masih terasa, lebih menyiksa daripada terpotong-potong. Tiba-tiba, rasa dingin yang teramat sangat dan ketakutan yang tak terkira yang menusuk jauh ke dalam jiwa merasuki seluruh tubuhnya. Jika Anda menyerah, Anda akan bebas dan tidak perlu lagi menanggung rasa sakit ini. Jika orang lain, mereka tidak akan berani melangkah maju, baik untuk menyelamatkan nyawa mereka maupun menghindari penyiksaan lebih lanjut. Kematian, apa yang perlu ditakutkan? Wajah tampan Luo Liuyin perlahan berubah menjadi ganas, matanya merah, giginya terkatup rapat. Ketika ia membuka mulut untuk berbicara, jejak darah terlihat di mulutnya, menandakan bahwa ia menderita luka dalam. Mendengar ini, Chen Qingyuan tetap diam, memperhatikan dengan sorot mata yang tenang, mempertahankan posisi duduk bersila, dengan kedua telapak tangan diletakkan di depannya, telapak tangan kiri di bawah, telapak tangan kiri di atas. Untuk setiap langkah selanjutnya, Luo Liuyin perlu menyesuaikan semangatnya, memberikan segalanya dan tidak mengendur. Satu langkah yang salah akan merusak semua usaha Anda sebelumnya. Semakin jauh Anda melangkah, semakin besar risiko terjatuh. Sekalipun ia mungkin jatuh ke jurang, itu tidak akan mengubah tekad Luo Liuyin. Entah ia akan naik ke teras giok dan berdiskusi denganmu, atau ia akan mati di jalan ini, agar perjalanannya ke dunia manusia tidak sia-sia dan ia tidak akan menyesal. Tutup mata Anda dan atur pernafasan Anda untuk menyembuhkan. Setelah memurnikan banyak ramuan ajaib yang dibawanya, luka-lukanya segera pulih. Tanpa ragu, dia mengambil langkah besar ke depan. Ledakan. Suatu kekuatan yang lebih besar datang ke arahnya, menyebabkan tubuh Luo Liuyin bergetar hebat beberapa kali, kulitnya robek dan darah mengalir keluar. Yang lainnya tidak dapat melihat apa-apa, hanya Luo Liuyin yang dapat melihat deretan bayangan kuno yang berada di lautan awan, yang sangat mirip dengan para dewa dan Buddha di langit seperti yang digambarkan dalam puisi itu, halus dan ilusi, melampaui dunia. Ketika dia mendongak, pikirannya terguncang dan jiwanya sangat terpengaruh. Hantu kuno ini adalah hasil pemahaman Chen Qingyuan tentang berbagai hukum kekaisaran. Jika hanya sebatas ini, kau takkan mampu membunuhku. Luo Liuyin mengangkat alisnya dan melotot, lalu berteriak keras. Sambil berteriak, momentumnya melesat ke langit. Kemudian, ia melangkah maju lagi, mengabaikan puluhan retakan di tubuhnya, membiarkan darahnya yang berharga mengalir deras. Dia melangkah 3 langkah berturut-turut, berlumuran darah. Luo Liuyin tahu bahwa ia telah mencapai batas kemampuan tubuh fisiknya dan tidak bisa lagi bersikap gegabah, jadi ia segera berhenti dan memurnikan ramuan untuk menyembuhkan luka-lukanya sambil beradaptasi dengan kekuatan hukum yang dapat menghancurkan seluruh medan bintang. Masih ada 4 anak tangga menuju jade platform. Luo Liuyin bagaikan binatang buas yang berlumuran darah, ganas dan kuat, memenuhi hati banyak penonton dengan rasa takut. 10 hari berlalu dalam sekejap mata, dan Luo Liuyin berdiri di sana tanpa bergerak. Chen Qingyuan memperhatikan dengan tenang, tanpa melakukan gerakan apapun untuk mengganggu, menunggu dengan sabar dan menantikannya secara diam-diam. Berdengung. Tiba-tiba, Luo Liuyin membuka matanya pada saat ini, mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya, menahan kekuatan suci yang luar biasa, dan terus bergerak maju. Setelah mengambil langkah ini, luka yang tengah ia tangani tiba-tiba pecah, darah muncrat keluar, dan lukanya makin parah. Kali ini, Luo Liuyin tidak berhenti dan memutuskan untuk naik ke panggung batu giok sekaligus. Karena dia tahu dengan jelas bahwa jika beberapa langkah terakhir ini ditunda terlalu lama, tubuhnya tidak akan mampu menahannya, dan hasilnya akan terlihat dengan sendirinya. Dia mengaktifkan teknik rahasia klan Kaisar Lin Qian untuk menstabilkan klan, mengintegrasikan jejak pola Tao pelindung jantung artefak leluhur klan ke dalam tubuh Tao-nya, dan kemudian memurnikan semua ramuan ajaib yang dibawanya. Tatapannya tak tergoyahkan, dan dia mempertaruhkan segalanya. Ledakan. Suara langkah kaki mereka bagaikan guntur, mengguncang wilayah sejauh ribuan mil. Mencicit, mencicit, mencicit. Langit dan bumi terbagi, dan guntur ungu menyambar. Gemerincing. Lautan darah bergolak, seolah berasal dari dunia bawah. Aura kematian yang pekat tak hanya menenggelamkan kuil Tao, tetapi juga menyebar ke dunia luar, membuat sekelompok orang kuat gemetar ketakutan dan berkeringat dingin. Merayu. Di telinga setiap orang, terdengar suara ratapan dari neraka, yang menusuk jiwa dan membuat manusia ketakutan.
Dalam sekejap, bayangan ilusi alas teratai kelas 9 berwarna merah darah mengembun di bawah tubuh Luo Liuyin, melindunginya dan berbagi banyak tekanan. Jika bukan karena jejak pola dao leluhur dari klan Kaisar Lin Qian ini, Luo Liuyin tidak akan mampu menahan batasan yang dijalin dalam hukum tak terhitung jumlahnya dari Kaisar kuno. Ia menggigit beberapa giginya, mengepalkan tinjunya, dan menusuk telapak tangannya dengan ujung jarinya. Lebih dari selusin tulang terlepas dari posisi semula dan menusuk daging, dan rasa sakit yang menusuk langsung terasa. Meski mempertaruhkan nyawanya, Luo Liuyin mengambil beberapa langkah dan akhirnya tiba di bawah panggung batu giok. Ia berdiri di bawah, menatap Chen Qingyuan di tengah panggung batu giok. Tak ada kegembiraan, hanya ekspresi tenang dan damai. Saya datang. Mata Luo Liuyin semerah darah dan suaranya sangat serak. Setelah berkata demikian, dia menendangkan kakinya pelan-pelan dan melompat ke atas panggung batu giok. Di atas panggung batu giok, keduanya saling memandang. Seorang pria duduk di tengah, mengenakan jubah, seperti peri yang turun ke bumi, tanpa noda. Seorang lelaki berdiri di tepi jurang, pakaiannya robek, penuh luka, dan napasnya tak teratur. Keduanya membentuk kontras yang tajam. Namun, tak seorang pun akan menertawakan rasa malu Luo Liuyin saat ini. Baik di wajah maupun di hati, mereka dipenuhi kekaguman. Kebanyakan orang tidak tahu kesulitan apa yang dialami Luo Liuyin, tetapi dilihat dari luka-lukanya, pasti sangat sulit dan berbahaya. Dia berhasil berdiri di sana. Melihat punggung Luo Liuyin yang berlumuran darah dari kejauhan, Lao Hei, Huang Xingyan, dan yang lainnya tercengang dan terkejut. Sungguh di luar dugaan mereka. Tidaklah tidak adil jika Lao Chang kalah darinya. Lao Hei terkejut. Chang Tua, yang disebutkannya tidak lain adalah Chang Ziqiu, salah satu tetua tamu Sekte Qing dan juga teman dekat Chen Qingyuan. Beberapa hari yang lalu, Chang Ziqiu dan Luo Liuyin terlibat pertempuran tak terduga. Hanya dalam 10 ronde, Chang Ziqiu kalah dan melarikan diri. Untungnya, Luo Liuyin tidak berniat membunuhnya. Kalau tidak, Chang Ziqiu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Penjahat dari klan Kekaisaran Lin Qian ini benar-benar mengerikan. Orang-orang berkuasa dari semua sisi memandang ke arah lapangan, tidak dapat menyembunyikan emosi mereka, dan berseru terus-menerus. Seandainya aku tidak lahir di era yang sama dengan Yang Mulia, dengan bakat dan tekad Luo Liuyin, aku pasti bisa naik tahta. Aduh, seseorang mendesah. Bukan hanya Luo Liuyin, tetapi juga lebih dari sekadar penjahat tak tertandingi, di era masa lalu, sangat mungkin mereka akan menjadi kaisar dan menciptakan kisah legendaris. Namun, karena berada di era yang sama dengan Chen Qingyuan, ia ditakdirkan untuk tidak mencapai puncak. Ia hanya bisa memandang ke atas dari tengah gunung dan menjadi saksi kemakmuran tertinggi. Semua orang di tempat itu menatap dengan mata terbelalak ke arah panggung batu giok di tengah-tengah tempat itu, takut kalau mereka akan melewatkan sesuatu yang menarik jika mereka tidak berhati-hati. Saya mengagumimu karena sudah sampai sejauh ini. Chen Qingyuan dan Luo Liuyin saling memandang cukup lama, tersenyum lega, dan sungguh-sungguh bahagia. Secara logika, tubuh Luo Liuyin telah mencapai batasnya, dan dia pasti akan mati jika dia memaksa masuk. Akan tetapi, agar dapat naik ke atas panggung, ia dengan paksa mengeluarkan kekuatan senjata pelindung tubuh leluhurnya, menggunakannya sebagai batu loncatan, dan melepaskan diri dari kurungan. Luo Liuyin tidak berkata apa-apa, menyeret tubuhnya yang babak belur dan tersandung ke depan, meninggalkan jejak kaki berdarah yang sangat menarik perhatian. Meskipun ia bergerak maju, mata Luo Liuyin tak pernah menatap tanah. Ia selalu menatap Chen Qingyuan dan tak pernah meninggalkannya sedetik pun. Tekadnya teguh dan tidak pernah goyah dari awal hingga akhir. Orang-orang seperti itu, meskipun kurang berbakat, tetap bisa meraih prestasi yang hebat dan tidak akan luput dari perhatian. Panggilan. Chen Qingyuan mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan lembut. Seperangkat meja dan kursi yang indah dan tanpa cacat muncul di ruang terbuka di depannya, hanya berjarak 3 meter dari tempatnya duduk. Kekuatan luar biasa pada platform giok tidak ada lagi, jika tidak, Luo Liuyin tidak akan bisa bergerak. Gemerincing. Setelah melalui cobaan berat, kaki Luo Liuyin menjadi telanjang, sepatunya rusak, kakinya berdarah dan tidak ada tempat yang utuh. Perlahan berjalan di depan Chen Qingyuan. Duduk. Chen Qingyuan menunjuk ke kursi kosong. Mereka rela mempertaruhkan nyawa untuk menaiki jade platform, hanya agar bisa duduk dan berbincang dengan Chen Qingyuan. Karena itu, Luo Liuyin tidak sopan dan duduk untuk saling memandang. Peristiwa-peristiwa hari itu akan dicatat dalam catatan sejarah oleh orang-orang perkasa dari semua ras, dan nama-nama mereka akan dicatat dalam buku-buku sejarah dan akan bertahan selamanya. Gemerincing. Chen Qingyuan segera mengambil sebotol anggur berkualitas dan menuangkan 2 gelas untuk dirinya sendiri. Saat anggur jatuh ke dalam gelas, suara gemericik air bergema di telinganya, dan aromanya yang kaya tercium ke hidungnya. Chen Qingyuan menjentikkan jarinya pelan, lalu melemparkan segelas anggur berkualitas kepada Luo Liuyin melalui udara, sambil tersenyum berkata, silakan dinikmati.
Mendeguk, Luo Liuyin mengambil gelas anggur dan menaruhnya ke mulutnya. Saat anggur itu masuk ke tenggorokannya, energi spiritual yang kaya langsung menyelimuti tubuh Luo Liuyin. Sesuatu yang aneh terjadi. Luka-luka yang mengejutkan itu sembuh seperti semula hanya dalam beberapa tarikan napas. Cedera yang diderita sangat berkurang. Mulai sekarang, Luo Liuyin hanya memerlukan waktu untuk memulihkan diri dan akan mampu pulih sepenuhnya tanpa bahaya tersembunyi. Secangkir anggur ini adalah campuran beberapa ramuan obat berharga dan beberapa helai esensi spiritual Chen Qingyuan. Tidak sulit untuk menstabilkan lukanya. Setelah minum anggur, ia merasakan tubuhnya berputar cepat. Mata Luo Liuyin berkedip beberapa kali, dan emosinya berfluktuasi dengan jelas. Ia tidak menyangka Chen Qingyuan akan membantunya. Sungguh mengejutkan. Namun, Luo Liuyin tidak mengucapkan terima kasih. Ia hanya tampak bingung, merenung sejenak, lalu bertanya, "Kenapa?" "Saya sangat menghormati lawan saya, terutama yang sekuat Anda." Chen Qingyuan tampaknya telah menduga bahwa Luo Liuyin akan mengajukan pertanyaan itu, dan tidak memberikan jawaban yang lambat. Lalu ia menambahkan, "Juga, Chang Ziqiu adalah sahabat karibku. Kau melawannya dalam pertempuran itu dan menunjukkan belas kasihan kepada anak buahnya. Segelas anggur ini bisa dianggap sebagai tanda terima kasihmu." Ketika Luo Liuyin mendengar nama Chang Ziqiu, ia langsung teringat masa lalu. Bibirnya terbuka, lalu tertutup rapat, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. "Mengapa kamu begitu gigih?" Sekarang giliran Chen Qingyuan untuk bertanya. "Menjadi lebih kuat." Jawaban Luo Liuyin sangat sederhana dan masuk akal. Chen Qingyuan berkata, "Semua orang ingin menjadi lebih kuat, tapi tak ada yang segila dirimu. Jika bukan karena perlindungan kekuatan Dao dari artefak leluhur klanmu, kau pasti sudah menjadi mayat sekarang." Luo Liuyin, hanya dengan menjadi orang yang benar-benar kuat, seseorang dapat mengendalikan takdirnya sendiri. Jika seseorang meninggal dalam perjalanan menjadi lebih kuat, itu akan menjadi semacam kelegaan. Keduanya saling memandang, dan Chen Qingyuan menangkap gejolak emosi yang istimewa di matanya. Ia tak bisa menahan diri untuk mengingat beberapa cerita tentang Luo Liuyin. Semasa muda, ia dipaksa dikirim ke tempat persidangan oleh para petinggi klan. Dari ribuan saudara-saudara, hanya satu orang yang selamat pada akhirnya. Orang lain tidak akan mengerti rasa sakit yang harus ditanggung seseorang selama masa ini. Hanya dengan menjadi lebih kuat kita dapat menghindari situasi ini terjadi lagi. Pertempuran percobaan yang menyedihkan itu telah menjadi obsesi Luo Liuyin, dan akan sulit untuk menghilangkan obsesi ini. "Kamu sudah sangat kuat." Chen Qingyuan mengakui kekuatan pihak lain. "Itu tidak cukup." Luo Liuyin berkata dengan suara yang dalam. "Kamu mau pergi kemana?" Chen Qingyuan bertanya lagi. "Sebelumnya, aku ingin mencapai pencerahan. Sekarang, aku akan mengabdikan seluruh hidupku untuk melihat apakah aku bisa menyamaimu." Saat mengatakan ini, Luo Liuyin tak dapat menahan diri untuk berpikir tentang orang lain, sosok mengerikan yang mengalahkannya, yang membuatnya merasakan keputusasaan yang kuat. Luo Liuyin menghadapi kenyataan, menyadari bahwa ia takkan pernah mencapai tahta Kaisar Agung dalam hidupnya. Namun, ia tak menyerah dan akan terus mendaki lebih tinggi. "Selama masih ada nafas, aku akan tekun mengolah rantai itu." "Apakah Anda ingin mendiskusikan Dao melalui catur?" saran Chen Qingyuan. "Jika kita benar-benar ingin beradu kekuatan, Luo Liuyin dapat ditekan dengan paling banyak 2 tamparan." Berteman lewat catur tidak hanya memberikan Luo Liuyin harga diri, tetapi juga memungkinkannya menggunakan permainan catur untuk memahami jalan yang telah ditempuhnya dan mencari inspirasi darinya. "Bisa." Luo Liuyin terdiam beberapa saat lalu mengangguk setuju. Keduanya berjarak 3 meter, dengan papan catur samar tergantung di tengahnya, dikelilingi kabut dan hukum. Saat kedua pria itu tersadar, bidak-bidak catur hitam dan putih mulai bergerak, menempel erat di papan catur. Masing-masing membawa hukum dan rima sang pemain catur, saling berhadapan dalam pertarungan sengit. Pada awalnya, Luo Liuyin bergerak cepat, dengan momentum seorang jenderal yang menyerbu ke medan perang dengan ganas. Sesaat kemudian, papan catur istimewa ini memancarkan cahaya misterius yang redup, dan tekanan Luo Liuyin meningkat tajam. Setiap kali ia meletakkan bidak catur di tangannya di papan catur, ia harus menahan tekanan yang sangat mengerikan. Untuk menyerang langsung aturan-aturan jiwa yang tak kasat mata, pemain catur perlu memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, sehingga ia dapat bertahan terhadap tatanan dan aturan-aturan papan catur. Bidak-bidak catur hitam dan putih tersusun rapi. Orang biasa tak dapat melihat misterinya, hanya mereka yang bermain catur yang dapat mengetahuinya. Di papan catur, 2 sosok kecil yang kabur saling bertukar pukulan, sementara sosok lain terjebak dalam dunia aturan yang tertutup, tidak dapat melepaskan diri meskipun telah mencoba berkali-kali. Setelah hanya melakukan selusin gerakan, Luo Liuyin sudah mencapai batas kekuatan mentalnya. Dahinya berkeringat, ujung jarinya seputih senjata dan gemetar, wajahnya pucat, dan napasnya tak teratur.
Dia tidak tahan lagi. Untungnya, kita membahasnya seperti ini. Jika kita bertarung langsung, kondisi Luo Liuyin pasti akan lebih buruk daripada sekarang. Saya khawatir dia tidak akan mampu menahan 3 serangan pun. Kekuatan papan catur, yang mewujudkan prinsip-prinsip agung Dao, bagaikan gunung-gunung yang terjalin dengan hukum-hukum kuno yang menekan pundak seseorang. Begitu beratnya sehingga jantung seseorang terancam meledak kapan saja karena tekanan yang luar biasa. Luo Liuyin memegang bidak catur di udara, yang digantung di atas papan catur. Bidak itu sedikit bergetar tetapi tidak jatuh. Ia tahu bahwa kekuatan fisik dan mentalnya telah mencapai batasnya. Jika ia menekan bidak catur ini, ia akan menghadapi kematian. Dia ragu-ragu, bertanya-tanya apakah ini perlu. Apakah pantas mengorbankan nyawa hanya untuk bermain sekali lagi dengan Chen Qingyuan? Apakah itu berarti, setelah ragu sejenak, Luo Liuyin sudah mendapatkan jawabannya di lubuk hatinya. Lagi pula, aku tidak punya kekhawatiran dalam hidup ini, jadi untuk apa repot-repot? Jika aku dapat mengabdikan segalanya untuk berdiskusi tentang Dao dengan Chen Qingyuan, kematian adalah hal yang sepadan. Apa yang dipikirkan dunia atau apa yang dicatat buku sejarah tidaklah penting. Saya hanya ingin melangkah maju dengan berani dan tidak akan pernah takut melangkah maju karena kematian. Pada saat ini, tekad Luo Liuyin sudah bulat, matanya yang dalam memancarkan kilatan tajam yang mampu membuat dunia ketakutan. Dia menekan kuat bidak catur itu, dan perlahan-lahan bidak itu mendekati papan catur sambil dikelilingi gumpalan kabut. Mengendalikan bidak catur dari jarak jauh, semakin dekat ia ke papan catur, semakin buruk kondisi Luo Liuyin. Dia mengatasi cederanya, dan dia bangkit kembali. Lukanya sembuh dan terbuka lagi. Gemerincing, darah mengalir keluar dari lukanya, membuat seluruh tubuh menjadi merah, membasahi kursi, dan menambahkan beberapa sapuan warna ke tanah, membuatnya tampak seperti lukisan aneh. Kresek, kresek, semua tulang di tubuhnya bergetar dan kemudian patah. Ledakan, tekanannya melampaui batas yang dapat ditahan daging. Berbagai bagian tubuh mulai pecah, darah dan daging beterbangan kemana-mana. Sungguh menyedihkan hingga orang-orang tak berani menatap langsung. Duduk di tengah panggung batu giok, wajah tenang Chen Qingyuan akhirnya menunjukkan secerca emosi. Tatapan aneh melintas di matanya, dan ia mendesah dalam hati, untuk apa repot-repot? Bagaimana mungkin Chen Qingyuan tidak melihat bahwa Luo Liuyin jelas-jelas mencoba bunuh diri? Tujuan awal membahas Dao dengan catur adalah untuk memberi Luo Liuyin sedikit martabat dan membuatnya tahu bahwa sulit untuk mundur. Namun, orang ini tidak bermain sesuai aturan dan lebih baik mati daripada mundur. Tekadnya yang kuat seakan terukir di setiap jengkal daging dan darahnya. Selama ia masih bernapas, ia tak akan pernah menyerah. Luo Liuyin sebenarnya tidak sekadar mencari kematian, tetapi hidup menuju kematian. Karena ia telah menyentuh alam yang lebih tinggi, ia ingin mengubah tekanan ini menjadi motivasi, menerobos hambatan dan meraih yang lebih tinggi. Namun, langkah ini terlalu berbahaya dan kemungkinan keberhasilannya kurang dari 1:10. Orang gila, melihat wajah Luo Liuyin yang garang, Chen Qingyuan menghela napas lagi. Wow, mungkin karena menghargai bakat, atau mungkin karena kekaguman dari lubuk hatinya, Chen Qingyuan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba kabut tebal menutupi papan catur, menambahkan beberapa aturan berbeda yang berbeda dari sebelumnya. Gemerincing. Pada saat yang sama, bidak catur Luo Liuyin mengenai papan catur, menimbulkan suara yang sangat nyaring. Huff! Seketika angin kencang bertiup dan menyapu seluruh jade platform. Luo Liuyin menyadari bahwa tubuhnya belum hancur berkeping-keping, dan jiwanya belum lenyap. Namun, tingkat kultivasinya belum meningkat, membuatnya terkejut dan bingung. Dia tidak menerobos wilayah itu, dan dia juga tidak mati. Ini hanya berarti satu hal, Chen Qingyuan mengambil tindakan. Luo Liuyin bingung sesaat, lalu matanya menjadi jernih. Ia ingin menatap Chen Qingyuan dan bertanya mengapa, tetapi pemandangan di hadapannya tiba-tiba berubah. Ia melihat dunia berdarah yang telah disegelnya. Jantungnya berdebar kencang dan emosinya menjadi tak stabil. Tempat uji coba klan Kekaisaran Lin Qian, dunia pembunuhan yang dibangun oleh platform teratai 9 tingkat. Para pemimpin klan mengaktifkan pembatasan di lokasi uji coba, sehingga hanya satu orang yang bisa keluar hidup-hidup. Kau mencoba mengintip masa laluku. Kesadaran Luo Liuyin ditarik paksa ke dunia yang terkubur jauh di dalam ingatannya. Ia melihat sekeliling dan berkata dengan tegas, "Saya tidak bermaksud memata-matai Anda, tetapi membantu Anda mengatasi hambatan tersebut." Suara Chen Qingyuan seakan datang dari langit, bergema di ruang hampa. "Tidak perlu," Luo Liuyin berkata dengan acuh tak acuh. "Kamu bahkan tidak takut mati, jadi mengapa kamu takut aku memata-matai dirimu yang lebih muda?" Kata Chen Qingyuan, "Itu adalah masa terburuk dalam hidupku." Setelah keluar dari lokasi persidangan, Luo Liuyin mengubur masa lalunya dan tidak ingin memikirkannya. "Aku menghormatimu." Setelah mengatakan ini, Chen Qingyuan menggunakan kekuatannya, dan sebuah celah spasial muncul di samping Luo Liuyin.
Dengan melangkah melewatinya, ia dapat melarikan diri dari dunia di lubuk hatinya dan kembali ke kenyataan. Jika kau tak mampu menghadapi masa lalumu, kau tak akan pernah mencapai puncak. Luo Liuyin menoleh untuk melihat celah ruang di sampingnya dan ragu-ragu. Sebagai orang paling jahat di dunia, bagaimana mungkin Luo Liuyin tidak mengetahui kebenaran ini? Sekalipun hatinya terhadap Taoisme kuat, namun ada bagian dari dirinya yang terblokir, pikirannya pun terblokir, sehingga sulit mencapai Dao yang agung. Setelah ragu-ragu sejenak, Luo Liuyin akhirnya tidak berjalan menuju celah ruang angkasa. Ia memutuskan untuk menerima kebaikan Chen Qingyuan dan berjalan melalui tempat percobaan itu lagi untuk melihat kembali dirinya di masa lalu dan pengalaman hidup yang menyakitkan itu. Kemudian, Luo Liuyin mengangkat tangannya dan menghapus celah spasial yang mengarah ke dunia luar. Dengan satu tangan di belakang punggung dan tangan lainnya di sisi tubuhnya, ia melangkah menuju dunia kejam yang berlumuran darah. Rasa sakit di masa lalu perlahan-lahan menggerogoti jiwa dan raga. Jantung yang berdetak kencang itu ditusuk oleh jarum-jarum tajam yang tak terhitung jumlahnya. Wajah yang acuh tak acuh menunjukkan gejolak emosi yang berbeda. Saat ia menyelami lebih dalam, ingatan Luo Liuyin menjadi lebih jelas. Tempat yang familiar, orang yang familiar. Kadang-kadang jantung berhenti berdetak dan kadang-kadang berdetak kencang. Baginya, tempat ini adalah neraka. Apa yang orang awam sebut sebagai neraka di bumi tidak lebih dari ini. Dia menjadi gila karena membunuh saudaranya sendiri. Saudara laki-laki Luo Liuyin, yang lahir dari ibu yang sama, juga meninggal di sini. Tanah dipenuhi mayat-mayat, dan bau darah yang kuat sangat menyengat. Raungan menyakitkan datang dari setiap sudut, terus-menerus mengiritasi saraf, mula-mula menimbulkan kepanikan dan ketakutan, hingga mati rasa. Dia melihat dirinya di masa lalu, berlutut di lautan darah dan mayat, memohon kepada leluhur sukunya untuk mencabut larangan dan mengakhiri perang berdarah ini. Akan tetapi, leluhur klan tersebut berdarah dingin, tidak berperasaan, dan tidak peduli dengan kehidupan generasi muda. Entah monster yang tak tertandingi akan dibudidayakan, atau semua peserta akan mati. Klan Kekaisaran Lin Qian sebenarnya meninggalkan beberapa individu yang sangat berbakat yang tidak memasuki arena uji coba. Bukan karena mereka kehilangan hak istimewa, melainkan karena mereka dipilih melalui undian. Jika tidak ada seorang pun yang dapat keluar hidup-hidup, klan harus memiliki beberapa orang muda untuk mendukung klan dan memastikan tidak ada celah. Dibandingkan dengan iblis, mereka bahkan lebih buruk. Melalui pemeriksaan diri Luo Liuyin, Chen Qingyuan melihat masa lalunya, menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah. Gaya melakukan sesuatu yang dilakukan klan kuno itu begitu kejam hingga berada di luar imajinasi orang biasa. Peristiwa yang membuat Luo Liuyin menjadi orang gila adalah saudaranya sendiri. Ada banyak perkelahian dan noda darah yang tak terhitung jumlahnya di tanganku. Pada akhirnya, hanya 2 orang yang selamat. Luo Liuyin tidak pernah berpikir untuk menyerang saudara-saudaranya, dan masih berpegang teguh pada secercah harapan. Ia memohon kepada leluhur klan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa selama batasan tempat uji coba dilepaskan, ia akan berjuang untuk maju, memperbaiki tubuh dan rantainya, dan tidak akan mempermalukan klan. Akan tetapi, leluhur suku itu mengawasi dengan metode khusus dan tidak menghiraukannya. Kemudian, Luo Liuyin berlutut di tanah, menatap bayangan hukum yang diciptakan oleh artefak leluhur, dan memohon dengan tulus. Zuki berkata, lapangan uji coba itu dibuat oleh Zujun. Setelah dibuka, saya tidak bisa ikut campur. Segala sesuatunya dilakukan berdasarkan aturan Kaisar Lin Qian, dan panggung teratai tingkat ke-9 tidak berdaya. Untuk menghentikannya, hanya leluhur suku yang dapat melakukan metode khusus, yang akan menghabiskan sebagian dari esensi asli suku tersebut. Mengingat sifat para penguasa suku kuno, yang lebih menghargai sumber daya daripada nyawa mereka sendiri, mustahil bagi mereka untuk melakukannya. Pada saat ini, Luo Liuyin mendengar suara pisau tajam menembus daging. Saat berbalik, ia melihat saudaranya memegang pedang tajam dan menusuk jantungnya dengan ganas. Dia mengunci jiwanya ke dalam tubuhnya terlebih dahulu, dan menghancurkan organ-organ dalamnya dengan metode rahasia yang kuat. Pada saat Luo Liuyin menemukannya, semuanya sudah terlambat. Hidup. Kedua bersaudara itu, berlumuran darah, berdiri di tanah yang berlumuran darah. Meskipun wajah mereka dipenuhi bekas luka yang mengerikan, senyum di bibir mereka sehangat angin musim semi. Tidak mau. Di area persidangan yang kejam, Luo Liuyin, yang pernah berada di sana, merasakan jantungnya berhenti berdetak saat melihat pemandangan ini, dan berteriak dengan memilukan. Saat Luo Liuyin tiba, semua mesin milik saudara-saudaranya telah tersebar. Mereka lahir dari ibu yang sama, tetapi memiliki hubungan yang sangat dekat. Mereka sering bertengkar tentang siapa yang menjadi bos, dan tak satu pun dari mereka mau mengalah. Luo Liuyin, aku saudaramu dan aku harus melindungimu. Sebelum meninggal, pria itu mengucapkan satu kata terakhir. Suaranya lemah, tetapi menusuk hati Luo Liuyin bagai palu raksasa, dan tubuhnya gemetar tak terkendali.
Meskipun lelaki itu telah meninggal, ia berdiri tegak di bumi yang luas, mempertahankan postur tegak dan tidak pernah jatuh. Ah! Setelah mengalami pertempuran brutal itu, hati Luo Liuyin yang tadinya tenang sejenak, kini menjadi benar-benar gila, berteriak-teriak dengan kepala terangkat, hatinya hancur. Hanya ada satu orang yang masih hidup di tempat uji coba, dan dia memiliki bakat yang mumpuni. Pembatasan pada platform teratai tingkat 9 diaktifkan, dan aturan pola kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuh Luo Liuyin, membaptisnya dan membawa bakatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Luo Liuyin tidak secara aktif menerima berkah dari artefak leluhur. Matanya merah dan tubuhnya dipenuhi dengan pola Tao berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Dia dirasuki setan. Ibu saya meninggal saat melahirkan, dan saudara laki-laki saya bunuh diri di tempat persidangan. Sedangkan ayah saya, ia telah lama dicuci otaknya oleh aturan suku, jadi lebih baik tidak usah disebut-sebut. Tak ada kekhawatiran, yang ada hanya rasa kesal. Setelah memasuki alam sihir Luo Liuyin, kekuatannya meroket. Semua teknik rahasia yang terukir di lautan kesadaran dipahami sepenuhnya pada saat ini. Dia memadukan berbagai teknik Tao dan menciptakan teknik pembunuhan terlarangnya sendiri. Meskipun ia satu-satunya yang tersisa di tempat ujian, bukan berarti ia bisa pergi. Ia masih harus lulus ujian akhir di panggung teratai tingkat ke-9 untuk melihat apakah ia bisa mewarisi kehendak kaisar leluhur. Bertahun-tahun kemudian, Luo Liuyin muncul dari medan perang. Hal pertama yang ia lakukan adalah menggunakan tangan besinya untuk membunuh leluhur yang memimpin pertempuran perang. Hal ini mengejutkan seluruh klan dan kemudian menimbulkan kegemparan di antara semua klan kuno. Keluarga kekaisaran Lin Qian yang berkuasa tidak memberikan hukuman, bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tidak bisa. Luo Liuyin bukan lagi anak muda seperti dulu, melainkan telah menjadi raksasa. Ia memiliki kekuatan yang mengerikan dan menguasai platform teratai tingkat 9. Memaksakan pertanggungjawaban hanya akan menghasilkan situasi yang merugikan kedua belah pihak. Jadi masalahnya dibiarkan tidak terselesaikan. Reputasi Luo Liuyin menyebar ke seluruh surga dan alam. Kalau dipikir-pikir lagi, sakitnya sungguh tak tertahankan. Duduk bersila di dunia berdarah, meskipun Luo Liuyin tidak bisa melepaskannya, dia jauh lebih tenang dari sebelumnya. Apakah kamu membenci klan kekaisaran Lin Qian? Meskipun sosok Chen Qingyuan tidak mengembun, suaranya mencapai dunia ini. Membenci, kata Luo Liuyin Mo. Apa yang ingin kamu lakukan? Chen Qingyuan bertanya. Luo Liuyin, hancurkan. Pada saat ini, Chen Qingyuan teringat sesuatu, ketika kau datang ke sini, kau menggunakan kekuatan medan Dao kami untuk menyerap pola Dao pelindung dari artefak leluhur klan kami. Apakah itu untuk sementara waktu memutuskan hubungan dengan artefak leluhur? Luo Liuyin tidak terkejut dengan apa yang baru saja diketahuinya, dan berkata dengan suara dingin, iya. Chen Qingyuan berseru, kamu memiliki keberanian. Bahkan jika dia lulus ujian dan penilaian, dan panggung teratai tingkat ke-9 mengakui Luo Liuyin sebagai gurunya, masih akan ada banyak batasan. Jika Luo Liuyin ingin menyakiti keluarga kekaisaran Lin Qian, Jiupin Liantai pasti tidak akan setuju dan akan menghentikan perilaku tersebut. Bagi yang lain, senjata kaisar yang mengenali tuannya adalah hal yang luar biasa. Namun, bagi Luo Liuyin, rasanya seperti dibelenggu dan gerakannya terhambat. Memanfaatkan kesempatan ini, ia memotong pola Tao platform teratai di tubuhnya. Nantinya, ketika kekuatannya mencapai puncaknya, Luo Liuyin akan kembali ke klan kekaisaran Lin Qian. Barulah pada saat itulah ia dapat benar-benar mengendalikan panggung teratai tingkat ke-9 dan tidak lagi terikat oleh batasan apapun. Chen Qingyuan menyingkirkan pikiran suci ini, berhenti menyelidiki, dan membiarkannya begitu saja. Kasihan dia. Setelah menyaksikan pengalaman menyedihkan Luo Liuyin, Chen Qingyuan menghela napas. Di luar dojo, semua orang menatap dengan mata terbelalak, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka cemas dan saling berbisik. Di atas panggung batu giok, Chen Qingyuan dan Luo Liuyin sedang duduk berhadapan sambil bermain catur, tetapi pada saat ini mereka berhenti, yang tampak agak aneh. Selain itu, Luo Liuyin dikelilingi oleh lapisan kabut, membuatnya tampak sangat misterius. Tepat ketika semua orang kebingungan, mereka dikejutkan oleh pemandangan berikutnya yang mereka lihat. Tubuh mereka gemetar dan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Di surga ke-9, terdapat panggung giok yang sebanding dengan hukum langit dan bumi. Orang-orang memandang ke atas dan menyembah dengan khusyuk. Di tengah-tengah panggung batu giok, Chen Qingyuan mengenakan mahkota dengan rambut hitamnya diikat menjadi sanggul, dan jubah brokat seputih salju yang disulam dengan pola-pola misterius di banyak tempat, yang mengandung misteri tak terbatas. Dia berhenti duduk bersila di atas futon dan perlahan berdiri. Beberapa helai rambutnya bergoyang lembut di pelipisnya, pakaiannya berkibar, dan ia tampak seperti makhluk halus. Matanya dalam dan tajam, menembus segalanya. Ia berdiri tegak, bagaikan pilar raksasa yang menjulang tinggi ke langit, menopang dunia ini. Setiap bagian tubuhnya dikelilingi oleh hukum-hukum yang melampaui dunia biasa.
Sesekali, cahaya misterius yang redup berkelebat, dan sesekali, pemandangan teratai yang aneh pun muncul. Mengundang para pahlawan dari seluruh dunia untuk membahasnya tidak banyak gunanya. Saya merasa sedih dan tidak berdaya. Menengok ke samping pada jalan kuno dinasti Yuan awal, tubuhnya semegah gunung, membuat orang-orang memandang ke atas. Dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Jalan di depan masih panjang, siapa yang bisa menemaniku? Meskipun Chen Qingyuan memiliki banyak teman dekat, karakter mereka jauh lebih rendah daripada dirinya, dan sulit bagi mereka untuk maju berdampingan. Mereka hanya bisa sesekali berkumpul dan meratapi masa lalu. Ia menatap jalan Yuanchu kuno, membuka bibirnya, dan berbicara dengan daya tarik tertentu, seolah berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Ketika sampai di telinga semua orang yang hadir, hati dan jiwa mereka bergetar, dan kekaguman di hati mereka semakin kuat. Rasa jarak terasa begitu kuat, seolah tak tersentuh. Semua orang menatap sosok tinggi Chen Qingyuan dengan penuh kegilaan, pikiran mereka menjadi kosong, dan mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir. Apa yang ingin Yang Mulia lakukan? Begitu sunyinya, tak seorang pun berani berbicara. Saya ingin meminjam sehelai hukum waktu untuk mengundang semua pahlawan sepanjang masa untuk berkumpul di sini. Kata-kata heroik itu memenuhi udara, seperti banjir yang menerobos bendungan, menyapu ke segala arah. Setelah selesai berbicara, Chen Qingyuan perlahan mengangkat tangan kirinya dan mengetuk ringan udara di depannya dengan jari telunjuknya. Berdengung. Setelah diproses oleh Chen Qingyuan, jejak aturan waktu terbentang dari ujung jari, pertama-tama berputar di sekitar tubuh fisik selama beberapa lingkaran, kemudian menembus penghalang medan, berlari menuju kejauhan, hingga mencapai ujung langit berbintang. Untaian ini bagaikan riak sungai kecil, yang seakan-akan menyambung sungai sejarah yang panjang, mengganggu tatanan alam semesta dari lintasan aslinya, menimbulkan kekacauan dalam ruang dan waktu, persis seperti awal mula kekacauan, saat semua hukum alam semesta tidak teratur. Tidak semua orang dapat melihat proses perubahannya secara spesifik, tetapi mereka merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan dan rasa takut dari lubuk jiwa mereka, yang dengan cepat menyerang setiap bagian tubuh mereka, menyebabkan mereka gemetar dan merasa tercekik. Bahkan seseorang sekuat Wu Junyan pun menunjukkan ekspresi terkejut, jantung mereka berdebar kencang dan tak terkendali, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka bingung dan panik. Ledakan. Chen Qingyuan mengangkat kaki kirinya dan melangkah maju. Dengan satu langkah, kekosongan itu hancur. Ruang di atas panggung batu giok juga merupakan puncak dari seluruh tempat tersebut. Dengan rambut hitam dan jubah putih, ia memancarkan pesona abadi. Ia meletakkan tangan kirinya di belakang punggung dan dengan lembut memainkan udara di depannya dengan tangan kirinya, melakukan semacam trik sulap. Tak seorang pun bisa mengerti, dan wajahnya kosong dan bodoh. Dengung-dengung-dengung. Sinar-sinar cahaya redup melayang keluar dari ujung-ujung jari, kadang-kadang bagaikan gemericik air, kadang-kadang menggambarkan pemandangan burung-burung peri yang terbang, dan kadang-kadang diiringi lantunan musik surgawi. Dahulu kala, saya mendengar bahwa Kaisar Agung Taiwei menentang arus waktu dan berdiskusi dengan orang-orang besar sepanjang masa. Saya terpesona olehnya, tetapi sayangnya saya tidak memiliki kemampuan itu. Pada hari ini, dengan bantuan tempat khusus Kilu ini, dan dengan kekuatan aturan waktu yang telah dipelajarinya di Tanah Lama, serta karya Agung Nangongge di masa lalu, ia menyiapkan pesta yang luar biasa. Berani mencoba dan lihat apakah Anda dapat menemukan jejak kaki para pahlawan kuno dan menuntun mereka ke jejak yang tertinggal di jalan. Ketika tidak ada seorang pun di dunia yang dapat berdiskusi dengan saya, maka saya akan berusaha mengundang semua pahlawan sepanjang masa untuk mencari hal-hal besar. Ketika saya bertemu Ye Liu Jun beberapa tahun yang lalu, meskipun saya memiliki kekuatan sajak kaisar, saya tidak bisa menggunakannya dengan sembarangan. Hanya ketika saya memiliki pemahaman yang cukup, saya dapat menembus hambatan tersebut dalam satu gerakan. Benda-benda suci seperti Kaisar Yunyu jarang terlihat dalam sejuta tahun dan tidak boleh disia-siakan. Apa yang akan dia lakukan? Merasakan fluktuasi hukum yang luar biasa, tubuh dan jiwa Lao Hei tak kuasa menahan gemetar beberapa kali. Ia menatap Chen Qingyuan yang berdiri tinggi di kehampaan dan bertanya dengan heran, berharap seseorang bisa memberinya jawaban. Wu Junyan, Huang Xingyan dan orang lain yang berdiri di sampingnya semuanya terdiam dan tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi kecurigaan yang mendalam di wajah mereka. Ada yang membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi tidak ada suara yang keluar. Seseorang mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya menembus daging telapak tangannya, tetapi dia tampak tidak merasakan sakit dan tidak peduli sama sekali. Beberapa orang, karena tak mampu menahan tekanan luar biasa yang memancar dari medan Qi, berlutut di udara. Tekanannya tiba-tiba berkurang, dan mereka merasakan kenyamanan yang tiba-tiba. Jika mereka tahu berlutut akan jauh lebih mudah, mengapa mereka harus berdiri? Lumayan juga untuk berlutut dan menyaksikan keseruannya. Nggak akan sakit sama sekali. Soal wajah,
hal itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Berlutut di hadapan yang mulia adalah berkah yang diperoleh melalui kultivasi selama beberapa kehidupan, yang lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Lagi pula, yang lemah tidak bisa mencapai level ke-9, dan mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk menatap Chen Qingyuan dari jarak sedekat itu. Panggilan. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah setiap orang, dengan lembut mengangkat ujung pakaian mereka. Napas yang membuat jantung semua orang berdebar datang dari jauh. Berapa umurku sampai tanpa sadar aku menoleh dan melihat, tapi tak melihat apapun. Apakah ini ilusi? Wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan, dan mereka berpikir secara diam-diam. Po Chen Qingyuan lah yang membelakangi kerumunan dan perlahan berbalik. Menghadap pintu masuk lapangan Xuanji, ekspresinya berubah sedikit, dan sosok manusia yang samar muncul di atas matanya. Namun, tidak ada seorang pun di pintu masuk lapangan. Dari mana datangnya pantulan di mataku ini? Gemerincing, Chen Qingyuan mengeluarkan sepanci anggur berkualitas dari udara dan menuangkan 2 cangkir nektar, satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk tamu. Menggigit, ujung jarinya menyentuh cangkir giok, dan dengan jentikan ringan, terdengar suara renyah samar. Cangkir berisi cairan giok itu melayang ke mulut ladang, melayang stabil di udara, dan menumpahkan setetes anggur. Karena kau seorang kultivator pedang, aku akan menemuimu dengan pedangku. Sambil berbicara, Chen Qingyuan mengarahkan pedangnya ke depan. Memanggil, kekuatan pedang yang dahsyat itu bagaikan bima sakti, membelah angkasa tak berujung, menerobos penghalang sungai waktu yang panjang, dan menyerang tamu terhormat yang seharusnya dikubur oleh hukum waktu. Tamu terhormat itu memegang pedang sepanjang 3 kaki di tangannya dan sangat gembira menerima anugerah penyambutan ini. Ia menghunus pedangnya dan tiba-tiba lautan pedang membentang melintasi ruang dan waktu. Jejak yang ditinggalkan di dunia ini memancarkan sebagian pesonanya selama hidupnya. Benturan 2 niat dan aturan pedang tersebut membangkitkan miliaran teratai pedang hijau, menjalin pemandangan pegunungan dan sungai yang megah dan indah, serta menciptakan kisah legendaris yang dipuji oleh banyak praktisi pedang di generasi selanjutnya. Setiap kali mereka membicarakannya, mereka selalu mengungkapkan kebanggaan dan kekaguman yang tak terhingga. Ledakan. Meskipun tempat kompetisi berada di dalam arena, beberapa gumpalan kekuatan sisa menyebar ke dunia luar, mengaduk kekosongan dan menyebabkannya terdistorsi, mengejutkan semua pahlawan dan memaksa mereka mundur.